Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan lagi pembahasan kita. Masih pembahasan tentang puasa. Kali ini kita akan membahas tentang orang-orang yang merusak puasanya, kemudian kewajiban mengganti atau mengqadha, baik dengan mengqadha puasa atau membayar fidyah dan juga kafarah daripada kafarah puasa. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa qulumihi bi asrarihi bidrani amin ya rabbal alamin ya mujibas sairin. Wa yajibu, dan wajib hukumnya alaman atas seseorang afsadahu yang merusak siapaman pada saum ay sauma ramadhanin, maksudnya kepada puasa bulan Ramadan, bijima'in dengan cara berhubungan badan, asima yang berdosa siapaman bihi sebab berhubungan badan, ya ajli saumi karena arah dari puasa itu sendiri atau zatiyah puasa itu sendiri, bukan karena hubungan badannya. La bistimna'in, tidak sebab rusak puasanya dengan mengeluarkan mani, wa aklin, dan tidak sebab makan. Apa yang wajib? Kafaratun, kafarah, membayar kafarah, mukarraratun yang diulang-ulang, bitaqarruril ifsadi sebab berulang-ulangnya merusak puasa. Wa illam yukaffir, walaupun belum membayar kafar siapa man marra anisabiki dari jima yang pertama, mahu beserta mengqadha puasa, ay ma'a qadha'i dzalika shaumi, maksudnya beserta mengqadha puasa daripada puasa yang rusak tersebut. Jadi wajib hukumnya bagi orang yang merusak ibadah puasanya, yaitu dari puasa Ramadan, dengan melakukan hubungan badan di siang hari, dan orang tersebut dihukumi berdosa, ya, karena merusak puasa dengan melakukan hubungan badan, yang mana jima atau berhubungan badan ini merupakan salah satu hal yang bisa membatalkan ibadah puasa. Berdosanya bukan disebabkan hubungan badan itu sendiri, karena berhubungan badan apabila dilakukan oleh suami istri yang sah, maka itu dihalalkan kapanpun dimanapun. Tetapi berdosanya seseorang yang melakukan hubungan badan di siang hari pada bulan Ramadan li ajli saum, karena zatiyah puasa itu sendiri, karena diharamkan orang yang sedang berpuasa melakukan hubungan badan di siang hari, berbeda ketika melakukan hubungan badannya di malam hari. Maka wajib bagi seseorang atau orang yang merusak puasanya, ya, dari puasa Ramadan dengan berhubungan badan, bukan istimna, ya, bukan disebabkan merusaknya dengan mengeluarkan mani. Yang awal kita bahas bahwa salah satu yang membatalkan daripada ibadah puasa adalah al-istimna, yaitu mengeluarkan mani dengan disengaja, baik dengan cara yang diperbolehkan, ya, seperti menggunakan tangan istrinya, atau dengan cara yang diharamkan seperti menggunakan tangannya. Wa uklin, dan juga bukan disebabkan makan atau minum yang bisa mengakibatkan puasanya menjadi rusak. Wajib bagi orang yang merusak puasanya dengan melakukan hubungan badan, bukan dengan mengeluarkan mani, dan bukan sebab yang lainnya, yaitu kafaratun, membayar kafarah, ya, mukarraratun yang berulang-ulang kafarah tersebut, bitaqarruril ifsadi sebab berulang-ulangnya merusak daripada ibadah puasanya. Wa illam yukaffir, walaupun orang tersebut belum membayar kafarah anisabik dari puasa, ya, dari jima yang awal atau hubungan badan yang pertama. Maksudnya orang yang merusak puasanya dengan melakukan hubungan badan di siang hari pada bulan suci Ramadan, wajib bagi orang tersebut yaitu membayar kafarah, dan kafarah ini berulang-ulang apabila melakukan hubungan badannya pun dilakukan berulang-ulang di setiap hari bulan Ramadan, bukan hanya sekali saja, ya, dari
perusakan ibadah puasa dengan berhubungan jima dihukumi kafarah, setelah itu tidak, tetapi dengan berulang-ulangnya dia melakukan hubungan badan dalam setiap hari bulan Ramadan, setiap harinya dari bulan Ramadan, maka itu termasuk dihitung dari bagian kafarah. Walaupun dari perusakan yang pertama itu orang tersebut belum membayar kafarah atas hubungan badannya pada awal bulan Ramadan, tetap kafarahnya akan bertambah-tambah selama orang tersebut merusak ibadah puasa di hari-hari bulan Ramadan dengan melakukan hubungan jima. Wajib untuk membayar kafarah beserta mengqadha dari puasa yang dirusaknya tersebut. Ya, jadi orang yang merusak puasanya dengan melakukan hubungan badan di siang hari pada bulan Ramadan, yang pertama wajib bagi dia membayar kafarah. Kemudian yang kedua wajib bagi dia untuk mengqadha dari puasa yang dirusak tersebut dengan cara berhubungan badan. Jadi ada dua hal yang harus dilakukan atau kewajiban bagi orang yang merusak puasanya dengan melakukan hubungan badan di siang hari. Yang pertama dengan membayar kafarah, yang kedua disertai dengan mengqadha puasa tersebut. Wal kafarah itu adapun kafarahnya, kafarah yang harus dibayarkan bagi orang yang merusak puasanya pada bulan suci Ramadan dengan berhubungan badan, yaitu itqu raqabatin, memerdekakan budak mukminatin yang mukmin. Kemudian fasaumu syahraini, maka berpuasa 2 bulan ma'at tatabu'i, beserta terus menerus dari melakukan puasa tersebut. In ajiza, dan apabila tidak mampu siapa mukafir, orang yang membayar kafarah, anhu dari itqu raqabatin mukminatin fasaumu syahraini fa it'amu sittina, maka memberikan makanlah pada 60 apanya miskinan, orang miskinnya, atau fakiran, atau orang fakirnya. Maka kafarah yang harus dibayarkan bagi orang yang merusak ibadah puasanya dengan melakukan hubungan badan di siang hari, yaitu yang pertama bagi dia wajib untuk memerdekakan budak yang beriman. Berhubung di zaman sekarang ini sudah tidak ada perbudakan, maka bisa diganti dengan melakukan puasa 2 bulan secara berturut-turut tanpa memutus dari puasa tersebut. Nah, kalau dari melakukan ibadah puasa ini tidak mampu, yaitu dengan berpuasa 2 bulan berturut-turut tidak mampu, maka boleh baginya untuk memberi makan kepada 60 orang fakir miskin, yang mana setiap dari fakir miskin tersebut yaitu mendapatkan 1 mud dari makanan pokok satu wilayah tersebut. 1 mud atau nilai dari 1 mud itu kurang lebih antara 5 sampai 6 ons, ya, berarti hampir kurang lebih setengah kilo daripada beras misalkan, karena 1 kilo itu sama dengan 10 ons. Berarti bagi orang yang merusak puasanya di siang hari dengan melakukan hubungan badan, wajib bagi dia memberikan makan kepada 60 orang fakir atau miskin. Setiap 1 orang daripada fakir miskin itu diberikan 6 atau 5 ons daripada beras, tentunya kalau di wilayah kita, atau setengah kilo. Dan kalau nilai dari beras itu sekilonya 15.000, berarti dia membayar mud sebesar 7.500, ya. Harus yang dikeluarkan adalah 7.500 dikali dengan 60 atau 8.000 lah, kita hitung 8.000 dikali 60 sama dengan dia wajib mengeluarkan uang, atau kalau dia mengeluarkan berupa uang yaitu 480.000 dari yang harus dikeluarkan, yaitu memberi makan kepada 60 fakir miskin yang ada di wilayahnya. Kemudian in ajaza, dan apabila tidak mampunya mukafir anisawmi dari puasa, ya. Selanjutnya hal orang-orang yang wajib membayar kafarah, yaitu in ajaza, apabila tidak mampu siapa mukafir anisawmi dari puasa liharumin, karena sudah lanjut usia, au maradin, atau karena sakit, biniyati kafaratin, dengan niat kafarah, wa yuqta, dan berikanlah
likullin bagi masing-masing minal haram wal marad, wa likulli wahidin dari masing-masing minal haram wal marad mudun satu mud min ghalibil quti dari makanan pokok satu wilayah, wala yajuzu dan tidak diperbolehkan apa sarful kafarah mentasarufkan kafarah atau memberikan kafarah liman kepada orang yalzamu yang wajib bagi mukafir apa mu'natuhu membiayai man. Kemudian juga wajib membayar kafarah bagi orang yang tidak menjalankan ibadah puasa. Yang pertama dikarenakan haram, ya orang tersebut sudah lanjut usia. Yang kedua adalah orang yang sakit yang tidak mungkin diharapkan daripada kesembuhan penyakitnya tersebut, dan di malam harinya dia meninggalkan niat daripada niat puasa, maka wajib bagi dia untuk berniat mengeluarkan kafarah dari puasa yang dia tinggalkan, yaitu dari setiap hari daripada hari-hari bulan suci Ramadan atau hari-hari daripada puasa yang dia tinggalkan. Dia wajib mengeluarkan satu mud dari makanan pokok satu wilayah tersebut, diberikan kepada fakir dan miskin. Dan tidak boleh mud ini atau kafarah ini atau fidyah ini diberikan kepada orang yang wajib baginya untuk dinafkahi. Contoh seperti kita memberikan kafarah kita kepada orang tua kita, atau orang tua kita memberikan kafarah kepada anaknya. Nah, itu merupakan orang-orang yang wajib kita nafkahi. Maka tidak sah atau tidak diperbolehkan memberikan atau mentasarufkan dari harta yang kita keluarkan, baik itu zakat ya atau kafarah daripada kafarah puasa, kita berikan kepada orang-orang yang wajib kita tanggung nafkahnya. Maka berikan itu kepada orang lain dari golongan fakir dan dari golongan miskin, orang-orang yang termasuk dari golongan asnaf daripada orang-orang yang boleh atau mendapatkan bagian daripada sedekah atau zakat yang dijelaskan dalam Al-Quran daripada 8 asnaf golongan. Kemudian wajib dan wajib juga ya, jadi dari pembahasan awal ini jelas bagi kita bahwa yang pertama adalah orang yang membatalkan puasanya dikarenakan melakukan hubungan badan. Di sini dijelaskan walhasil ya, yajibu ala man absadahu syuru'un fi man tajibu alaihi al-kafarah bisababil iftar ya bimuftirin minal muftirati as-sabiqati wa huwa al-jima' faqat ya. Di sini ulama beliau menjelaskan tentang wajibnya orang-orang yang membayar kafarah disebabkan membatalkan puasa dengan melakukan hal-hal yang bisa membatalkan puasa, yaitu jima saja. Lakin bisyuruti dzikrul muallif ba'duha, akan tetapi dengan syarat-syarat yang akan disebutkan oleh pengarang kitab di sini. Wa hasiluha, kesimpulannya tis'atun, ada 9 syarat. Yang pertama ayakuna al-jima' mufsidan lis-shaum, adanya hubungan badan tersebut ini adalah memang dilakukan untuk membatalkan puasa. Bi ayakuna min amidin mukhtarin alimin bitahrimihi, dengan gambaran orang tersebut yang melakukan hubungan badan tersebut, yang pertama amid, dia menyengaja melakukan hubungan badan tersebut untuk membatalkan puasanya. Yang kedua mukhtar, bukan karena paksaan, memang karena keinginan dia sendiri. Kemudian yang ketiga alim, orang tersebut mengetahui tentang keharaman melakukan hubungan badan di siang hari pada bulan suci Ramadan. Maka ketika berhubungan badan dengan didasari 3 hal ini, ya, maka dia sudah termasuk orang yang wajib membayar kafarah dan berdosa pada melakukan hubungan badan di siang hari pada bulan Ramadan. Wasani, kemudian yang kedua ayakuna fi shaumi Ramadan, dan berhubungan badannya ini yang kedua dilakukan memang pada puasa Ramadan, bukan puasa nazar atau puasa kafarah atau puasa-puasa lainnya yang memiliki tuntutan untuk membayar kafarah dan mengqadanya, yaitu puasa Ramadan. Yang ketiga asalis ayakuna as-shaum alladzi yaqsadu shaum nafsi, yang ketiga adalah puasa yang dilakukan yang mana
dirusaknya dengan melakukan badan tersebut adalah puasa untuk dirinya, bukan untuk mengqadha orang lain ya daripada puasa-puasa tersebut. Maka di sini mengecualikan malau afsada shauma ghairihi walau fi Ramadan. Berbeda ketika yang dirusak dari puasa tersebut ya, dengan melakukan hubungan badan tersebut, ini puasa orang lain yang diqadhanya walaupun puasa tersebut puasa Ramadan, maka orang tersebut tidak punya kewajiban untuk membayar kafarah. Jadi puasa yang dilakukan adalah puasa atas nama dirinya yang dia rusak dengan bukan badan. Kemudian yang keempat, warabi ayang farida al-ibsad bil wati. Ya, yang keempat memang merusak puasanya tersebut ya didasari dengan berhubungan badan. Ya, tidak dengan hal yang lainnya. Wa birrabi ma idza lam yanfarid al-ibsad bil wati ka an fasadahu bil wati wa ghairihi ma'an. Ya, contoh ketika berbeda ketika dia merusak puasanya tersebut tidak dengan hubungan badan seperti dengan makan atau dengan minum, dan dia tahu bahwa makan dan minum tersebut ini bisa membatalkan puasa, dia makan, dia minum, batal puasanya. Nah, setelah itu baru dia berhubungan badan. Nah, maka kasus seperti ini orang tersebut tidaklah wajib untuk membayar kafarah karena merusak puasanya bukan dengan berhubungan badan tetapi dengan perkara yang lainnya yang bisa merusak daripada ibadah puasa. Kemudian yang kelima, ayastamir alal ahliyah kullal yawm alladhi afsadahu wa ya'baru anhu bi ayyubsida yawman kamilan. Yang kelima adalah orang tersebut memang orang yang ahli ya, orang yang mempunyai tuntutan untuk menjalankan ibadah puasa selama 1 hari penuh ya, 1 hari penuh dari mulai keluarnya fajar sampai dengan tenggelamnya matahari dari puasa yang dilakukan tersebut ya. Berbeda ketika ma idza lam yastamir alal ahli yaqulul yawm, ketika orang tersebut bukan orang yang ahlu minal ibadah, bukan orang yang mempunyai taklifun minal ibadah, yang mempunyai tuntutan untuk menjalankan ibadah, orang yang tidak ahli. Siapa? Bi anjunna aw mata ba'dal jima, dengan gambaran orang tersebut setelah berhubungan badan mengalami penyakit gila atau mati. Nah, maka orang tersebut bukan ahli min ibadah kullayom, dari 1 hari penuh dari hari Ramadan, maka orang tersebut tidak memiliki kewajiban untuk membayar kafarah. Kemudian yang keenam, as-sadis ayakuna ma'absado min ada'i Ramadan yakinan. Yang keenam, daripada puasa yang dirusak dengan hubungan badan tersebut adalah puasa ada, bukan puasa qadha. Puasa ada adalah puasa yang tahun itu dia kerjakan, bukan mengqadha puasa tahun yang kemarin. Berbeda ketika puasa yang dilakukan itu puasa qadha tahun kemarin. Ya, maka kalau puasa itu puasa qadha dan dia batalkan dengan melakukan hubungan badan walaupun yang qadha bulan Ramadan, tetap tidaklah wajib untuk membayar kafarah. Yang diwajibkan adalah ketika puasa ada, yaitu puasa Ramadan yang dia batalkan dengan hubungan badan. Yang ketujuh, asabi ayat sima bijimain, orang yang melakukan hubungan badan tersebut dia adalah orang yang berdosa karena hakikat dari ibadah puasa itu sendiri, yang mana ketika seorang berpuasa Ramadan haram hukumnya melakukan hubungan badan di siang hari. Pesamin yang ke-8, ayakuna ismahu bihi li ajri shaum. Ya, yang ke-7 atau yang ke-8 dosanya orang yang melakukan hubungan badan di siang hari bulan suci Ramadan bukan karena berhubungan badannya, tetapi karena ajlis shaum itu sendiri, dzatiyah puasa itu sendiri yang menyebabkan keharaman seseorang melakukan hubungan badan di siang hari. Yang ke-9 ada musyubhah, tidak adanya syubhah di dalam hubungan badan tersebut. Contoh, dia menyangka bahwa fajar belum datang, nah, kemudian dia berhubungan badan. Nah, ini dinamakan wati subhah atau hubungan badan, hubungan yang subhat, karena dia menyangka malam masih ada, fajar belum datang, dia berhubungan badan. Nah, maka ketika kasus seperti ini, orang tersebut tidaklah wajib untuk membayar kafarah. Yang pada intinya, orang yang merusak ibadah puasanya
dengan murni melakukan hubungan badan, wajib bagi dia yang pertama untuk membayar kafarah, yaitu memerdekakan budak yang beriman. Kalau tidak ada, pindah kepada berpuasa selama 2 bulan berturut-turut. Kalau tidak mampu, boleh diganti dengan memberi makan kepada 60 fakir miskin. Dalam setiap orang satu fakir miskin sebesar 1 mud, yaitu kurang lebih 5-6 ons daripada makanan pokok. Kalau dirupiahkan berarti sekitar 8.000 per kepala, dikali 60 sama dengan 480 ya. Kemudian ya, wajibu dan wajib alaman aftara atas orang aftara yang membatalkan puasanya fi Ramadanin di dalam bulan Ramadan li udrin karena adanya uzur. La yurja yang tidak bisa diharapkan apa zawaluhu hilangnya uzur. Contohnya kaki badan seperti sudah lanjut usia wa maradin dan sakit. La yurja yang tidak bisa diharapkan apa baruhu sembuhnya marad. Apa mudun 1 mud. Kemudian selanjutnya wajib bagi orang yang membatalkan puasa Ramadannya karena ada alasan-alasan yang diperbolehkan bagi dia tidak berpuasa. Alasan tersebut yang memang tidak bisa diharapkan hilangnya dalam dirinya. Contohnya seperti orang yang sudah lanjut usia. Nah, itu kan sesuatu yang memang tidak bisa hilang dan dia tidak mampu untuk menjalankan ibadah puasa. Atau orang yang sakit yang tidak mungkin ya, tipis sekali kemungkinan diharapkan kesembuhannya ya. Maka wajib bagi 2 orang tersebut mudun, yaitu membayar 1 mud likulli yaumin dari setiap harinya minhu dari bulan Ramadan. Ya, wajib membayar 1 mud dari setiap harinya dari bulan Ramadan in kana apabila adanya man orang tersebut itu musiron orang yang mampu hina idin ketika aftar, ketika orang tersebut dalam keadaan tidak berpuasa tersebut orang yang mampu. Hinal iftar wa huwa qaidun wujul mad wa huwa qaidun li wujubil mud. Ini adalah melakukan qaid atas wajibnya membayar 1 mud. Wa kharaja bi al-fakir al-mu'sir. Berbeda ketika kasusnya orang tersebut orang fakir dan orang yang tidak mampu hina idin ketika dia tidak berpuasa, maka fala fidyah alaihi, maka tidak ada fidyah baginya. Wa hadza walladzi sahahu an-Nawawi fil Majmu', dan ini adalah pendapat yang disahihkan oleh Imam Nawawi dalam kitab Al-Majmu'-nya. Wartadahu Ibnu Hajar wa ibaratuhu, dan Imam Hajar mengatakan dalam ibarahnya wa qadiyatu kalamil matsni wa ghairihi, adapun tuntutan daripada kalam kitab matan wa ghairi dan semisalnya wujubuha pada wajibnya membayar fidyah walau ala fakirin, walaupun orang tersebut orang yang fakir fakirin mutas ya, yang mana ya, tanggungannya ini masih melekat pada dirinya untuk membayar fidyah atau kafarah sebesar 1 mud, baik itu dia orang miskin atau orang kaya, tetap memiliki tanggungan untuk membayar 1 mud dari hari-hari bulan Ramadan yang dia tinggalkan karena alasan yang mungkin tidak bisa hilang dalam dirinya ya. Ini sebagian ulama ada 2 pendapat, berarti pendapat pertama mengatakan ini berlaku hanya bagi orang yang mampu dalam ekonomi ya tentunya. Yang kedua berlaku bagi siapapun baik mampu ataupun tidak mampu ya. Ketika dia tidak mampu maka dia tetap mempunyai tanggungan sampai dia mampu ya. Berbeda nanti ketika memang tidak mampu sampai meninggal dunia dengan harta peninggalannya. Bila qada'in dengan tanpa mengqada' dari puasanya. Nah ini ya, jadi wajib bagi orang yang membatalkan puasanya atau tidak melakukan ibadah puasa karena hal yang tidak mungkin hilang dalam dirinya seperti sudah lanjut usia atau karena penyakit yang tidak mungkin diharapkan kesembuhannya. Baginya ya
wajib untuk membayar 1 mud dalam setiap hari dari bulan Ramadan bila qadain dengan tanpa mengqada puasa Ramadan tersebut. In qadaru alaihi, walaupun dia mampu alaihi atas puasa tersebut, walaupun dia mampu untuk menjalankan puasa, tetapi tetap bagi orang tersebut tidak wajib mengqada. Kenapa? Li'annahu, karena sesungguhnya man marra, orang tersebut itu ghairu mukhatabin, ya, orang yang tidak terkena khitab atau orang yang tidak terkena tuntutan bisaumi untuk menjalankan ibadah puasa, ya. Berbeda dengan kasus pertama tadi, yaitu seseorang yang membatalkan puasa dengan melakukan hubungan badan di siang hari. Bagi orang yang membatalkan puasa dengan berhubungan badan di siang hari, baginya punya kewajiban yang pertama membayar kafarah, yaitu yang pertama memerdekakan budak yang beriman, yang kedua berpuasa 2 bulan berturut-turut. Kalau tidak mampu untuk menjalankan salah satu dari dua ini, boleh pindah kepada memberi makan kepada 60 fakir miskin, yang mana setiap satu orang fakir miskin sebesar 1 mud, yaitu kurang lebih 5 atau 6 ons, yang kalau dirupiahkan yaitu sebesar 8.000 dengan melihat harga dari beras 1 kilo itu 15.000 misalkan, ya. Bila bikodoin dengan wajib juga mengqadha daripada puasanya, wajib kafarah, wajib qadha. Nah, kalau yang kedua ini, yaitu orang yang tidak berpuasa karena ada alasan yang tidak hilang dalam dirinya, seperti orang yang sudah lanjut usia atau orang yang punya penyakit yang tidak mungkin diharapkan kesembuhannya dari penyakit tersebut, maka wajib dari setiap harinya bulan Ramadan yang dia tinggalkan untuk membayar 1 mud, yaitu sebesar atau seberat 5 ons dari makanan pokok satu wilayah. Tetapi bila qadain dengan tanpa mengqada puasanya yang dia tinggalkan tersebut, walaupun dia mampu. Karena kenapa? Karena orang tersebut bukan mukhatab atau orang-orang yang memiliki tuntutan untuk menjalankan ibadah puasa. Fal fidyatu, maka adapun membayar fidyah fi haqqi, dalam haknya orang tersebut itu wajibatun, wajib ibtidaan dalam permulaannya, wala badalan, dan tidak boleh diganti dengan mengqadha. Wajib dan wajib al-muddu, membayar 1 mud ma'al qadha'i, bersama dengan mengqadha puasa al-hamilin, atas perempuan yang hamil, wal murdiin, dan perempuan yang menyusui. Aftarata, yang berbuka atau membatalkan puasa siapa hamil wal murdi, atau yang tidak berpuasa siapa hamil wal murdi, lil khaufi, karena mengkhawatirkan alal waladi, atas anaknya. Kemudian wajib untuk membayar 1 mud, yaitu sebesar atau seberat 5 atau 6 ons, beserta mengqadha puasanya. Bayar mud juga, qadha juga bagi orang perempuan yang sedang hamil dan orang perempuan yang sedang menyusui, ya, yang dia tidak berpuasa karena mengkhawatirkan pada anaknya. Nah, berbeda ketika orang tersebut mengkhawatirkan tidak berpuasa, ya, mengkhawatirkan pada dirinya, ya, pada dirinya. Maka ketika dia tidak berpuasa, atau perempuan yang sedang hamil, perempuan yang sedang menyusui, tidak berpuasa, tetapi alasan tidak berpuasanya dia mengkhawatirkan pada dirinya, maka wajib bagi dia hanya mengqadha saja bila fidyatin, dengan tanpa membayar fidyah. Nah, ini dari pembahasan kita. Kemudian wajibu ala muakhiri qada'in, wajib hukumnya bagi orang yang mengakhirkan qadha puasa dari puasa yang telah lalu, li syai'in, bagi sesuatu, min Ramadanin, dari puasa Ramadan. Jadi wajib bagi orang yang mengakhirkan daripada mengqadha puasa Ramadan hatta dakhala, sehingga masuk, ya, apa Ramadanun akhar, Ramadan yang lainnya, ya. Bila udrin, dengan tanpa alasan dia mengakhirkan puasa tersebut, fit takhiri, di dalam mengakhirkan puasa, bian khala, dengan gambaran dia mengosongkan mengqadha puasa, anis safar, dengan gambaran dia mengkosongkan dirinya, anis safari, dari bepergian, wal maradi, dan dari sakit, qadroma, dengan seukuran mengqadha puasa, alaihi, atas wajibul qadha. Wajib juga bagi orang yang mengakhirkan mengqadha puasa Ramadan sehingga masuk puasa Ramadan selanjutnya, dengan tanpa adanya alasan dia
mengakhirkan tersebut dengan gambaran orang tersebut bukan dalam bepergian atau orang yang dalam keadaan sakit yang menaun, ya, maka bagi dia wajib mudun likulli sanatin, membayar 1 mud dari setiap tahunnya. Kayak takarrara maka berulang-ulang apa mud ditakarrur sini sebab berulang-ulangnya tahun alal mu'tamad di murkal mu'tamad. Maka ketika itu tidak diqadha segera mungkin masuk ke Ramadan berikut, maka dia wajib membayar 1 mud. Kok masuk Ramadan lagi, setelah lewat Ramadan masuk Ramadan lagi dia belum membayar daripada fidyahnya, maka wajib bagi dia untuk menambah daripada fidyahnya karena dia tidak mengqadha segera mungkin. Berterus menerusnya dia tanpa mengqadha daripada Ramadan yang ditinggalkan, maka akan bertambah mudnya setiap tahunnya, ya, dari Ramadan yang dia tinggalkan puasa tersebut. Misalkan 5 hari, ya berarti 5 mud. Ketemu Ramadan berikutnya, ketemu Ramadan depan berarti 10 mud, ketemu Ramadan depan berarti selalu berkelipatan setiap tahunnya selama orang tersebut belum mengqadha dari puasa Ramadan yang dia tinggalkan. Wa kharaja biqauli bila udrin sumaqal wallahu alam bisawab. Yang mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita dan kita betul-betul bisa menjalankan ibadah puasa dengan sempurna sesuai tuntunan syariat agama Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.